بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. Jadi sebelum kita memulai kajian, saya mengajak semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah di malam hari ini kita akan mengkaji tentang hukum bertawassul kepada para nabi dan kepada para aulia. Apa itu hukum bertawassul kepada para nabi dan para aulia? Ma hukmut tawassuli bil anbiya'i wal auliya'i? Apa hukum bertawassul dengan para nabi ataupun para wali? Kenapa judul ini diangkat? Karena kelompok Wahabi mereka mengatakan orang-orang yang bertawassul kepada selain Allah, mereka menganggapnya bahwa orang-orang tersebut telah menyembah selain Allah. Ini dia bahaya. Gara-gara seseorang bertawassul kepada selain Allah, jadi menurut mereka tawassul itu hanya kepada Allah. Menurut mereka tawassul itu hanya kepada Allah. Kalau ada mereka temukan orang bertawassul dengan menyebutkan nama Nabi atau menyebutkan nama para wali, tidak menyebutkan nama Allah, maka menurut mereka orang tersebut telah dianggap syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka orang tersebut telah menyembah Nabi tersebut dan telah menyembah wali tersebut. Maka ini tidaklah benar. Di Al-Quran sendiri kita diperintahkan untuk bertawassul. Nanti saya sebutkan dalilnya dari Al-Quran. Hadis juga seperti itu. Bahkan Nabi sendiri mengajarkan bertawassul. Bagaimana mungkin kalau seandainya tawassul kepada selain Allah itu syirik? Bagaimana mungkin Nabi Muhammad mengajarkan suatu kesyirikan? Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita suatu doa yang dibaca ketika hendak berangkat ke masjid. Di situ di doa tersebut terdapat bunyi tawassul kepada selain Allah. Kalau seandainya syirik, berarti Nabi mengajarkan suatu kesyirikan. Makanya berarti ada kesalahan ataupun ada kesesatan berpikir oleh orang Wahabi yang mereka tidak paham makna tawassul yang sebenarnya. Jadi sebelum kita membahas apa itu hukum tawassul, mestilah kita tahu apa itu tawassul. Definisinya apa? Ta'rifnya apa? Ta'rifnya apa tentang tawassul? Makanya para ulama mengatakan at-tawassulu huwa, tawassul adalah tawassul adalah talabu jalbi manfa'atin. Talabu jalbi manfa'atin. Meminta didatangkan manfaat. Talabu meminta, jalbi didatangkan
manfaatin manfaat, meminta didatangkan manfaat. Awin difa'i madarratin, atau tertolaknya keburukan, atau tertolaknya keburukan. Talabu jalbi manfaatin aw indifa'i madarratin aw indifa'i madarratin, atau tertolaknya keburukan. Bidzikri nabiyyin aw waliyyin, dengan menyebutkan nabi atau menyebutkan nama nabi, aw waliyyin, atau nama wali. Ikraman lil mutawassali bihi, untuk memuliakan atau karena memuliakan. Ikraman lil mutawassali bihi, karena memuliakan orang yang dijadikan tempat tawassul. Karena memuliakan orang yang dijadikan tempat tawassul. Siapa tadi yang dijadikan tempat tawassul? Para nabi dan wali. Ma'a'tiqadi, beserta keyakinan annallaha, beserta ma'a'tiqadi, beserta keyakinan annallaha, bahwasanya Allah huwad dharru wan nafi'u, huwad dharru wan nafi'u, dialah yang menciptakan keburukan dan manfaat. Beserta keyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan keburukan dan manfaat. Annallaha huwad dharru wan nafi'u alal haqiqati, secara hakikat. Jadi maksudnya apa? Ketika kita menyebutkan, ketika kita bertawassul dengan seorang nabi, Allahumma bihaqqi fulan, Allahumma bihaqqi nabiyyina Muhammad, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Kita sebutkan bihaqqi nabiyyina Muhammad, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad. Maka tempat kita bertawassul kepada siapa? Al-mutawassal bihi siapa di sini? Nabi Muhammad. Tapi kepada siapa kita meminta? Kepada Allah. Walaupun kita mengatakan Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad, inilah yang dikatakan dengan tawassul, menyebutkan nama nabi atau nama wali. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad ighfir lana, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad ampuni kami. Jadi konteks seperti ini dilarang oleh orang Wahabi. Kenapa? Karena kata mereka sama saja berarti kamu meminta kepada Nabi Muhammad. Tidak. Kita tidak meminta kepada Nabi Muhammad. Tidak ada orang ahlu sunnah wal jamaah yang faham betul makna daripada tawassul meminta kepada tempat tawassul tersebut. Tidak. Tidak ada seorang ahlu sunnah wal jamaah yang faham betul makna tawassul meminta kepada tempat yang ditawassuli itu, orang yang ditawassuli. Tidak. Dia menyebutkan orang yang ditawassuli itu hanya sebagai untuk memuliakan orang tersebut, karena dia orang mulia, karena dia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Hakikatnya kepada siapa dia meminta? Kepada Allah. Contohnya misalkan perbandingannya saya kasih perbandingan. Saya, ada tidak hak saya mengirimkan surat secara langsung kepada bupati? Saya sebagai warga Mandailing Natal, ada tidak hak saya protes kepada bupati? Ada.
Ada. Tapi saya punya sahabat, dan sahabat saya ini sekretaris pribadinya bupati. Kira-kira jabatan yang kira-kira orang seperti saya, orang awam yang tak punya jabatan sama sekali, warga biasa, bahkan warga miskin lah dikatakan, warga miskin, ketika protes kepada pemerintah, kira-kira mereka dengarkan tidak? Tidak. Kenapa? Karena kita tak punya jabatan. Ini hanya pendekatan ya, bukan maksudnya seperti ini, pendekatan. Tapi ketika kritikan saya sampaikan kepada orang yang punya jabatan, dan orang ini menyampaikan kritik itu kepada bupati, kira-kira cepat nyampe tidak? Cepat nyampe. Pendekatannya seperti itu juga. Saya ada hak tidak saya meminta langsung kepada Allah? Ada. Boleh tidak saya meminta langsung kepada Allah? Boleh. Tapi saya melihat diri saya yang penuh dosa, yang penuh maksiat, yang penuh dengan aib. Saya merasa diri saya malu saya. Karena saya malu apa? Saya sebutkan nama seorang wali. Saya sebutkan nama seorang nabi. Yang wali dan wali, nabi dan wali ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya katakan, ya Allah. Saya mengatakan ya Allah, saya tidak mengatakan ya Muhammad. Saya tidak mengatakan wahai Nabi Muhammad, ampunilah dosa. Saya tidak mengatakan seperti itu. Cuma saya mengatakan apa? Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, makhluk yang engkau cintai, ampunilah dosaku. Seperti itu kan. Bisa membedakannya kan. Jadi intinya kita tidak meminta kepada selain Allah, kita tetap meminta kepada Allah, akan tetapi melalui perantara. Apakah ada di sini, apakah ada anjuran di dalam Al-Quran? Apakah ada dalil di dalam Al-Quran yang memperbolehkan demikian? Ada. Wa yajuzu tawassulu bihim bil ijma'. Dan boleh bertawassul dengan mereka secara ijma'. Ijma' ulama memperbolehkan tawassul kepada para nabi dan para wali. Wa yajuzu tawassulu bihim bil ijma'i.